Ibu. Kami ada tugas kampus dari kampus Kinci. Perkenalkan, nama saya Yayu, ini Juwita, ini Sawah. Di sini kami ingin bertanya tentang usaha Ibu nih di bidang soto. Gimana, terus apa latar belakangnya, terus gimana jatuh bangunnya gitu lah. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Untuk nama saya sendiri yaitu Ibu Dede Saudara, tapi biasa orang panggil Ibu Dede. Dede. Ibu boleh tahu bagaimana latar belakang Ibu saat berjualan soto? Latar belakangnya berawal dari mungkin pertama keluarga kita itu suka soto ya, suka soto, kemudian sering masak soto. Nah di situ awal-awal keluarga suka, kemudian kita lebih ke saudara juga ternyata yang dimasak soto itu suka. Nah, mungkin dari situ adalah muncul ide, wah gimana nih kalau kita berjualan. Nah dari situ dan kita mulai mencoba berjualan, akhirnya berjualan soto dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama berjualan soto? Untuk berjualan soto, yaitu dari tahun 2020 ya, pas COVID. Ya, pas COVID, saat itu suami resign kerja dan akhirnya kita sepakat untuk berjualan dan buka warung soto. Iya. Ketika COVID naik, ketika ada masa COVID, apakah berpengaruh terhadap ini warung soto Ibu? Kalau ketika masa COVID, mungkin saat itu karena kita pas COVID, pas buka ya, pas buka baru. Jadi alhamdulillah mungkin kalau orang agak penurunan, justru kalau saya naik ya karena mungkin dikarenakan saat itu masih baru buka juga, mungkin orang masih penasaran dan banyak yang mencoba. Jadi pas saat COVID alhamdulillah meningkat ya, baru naik gitu, karena pas saat itu kebetulan pas baru buka juga warungnya. Untuk berkaitan dengan lokasi nih Bu, apakah sudah cocok gitu untuk lokasinya di sini gitu? Kalau untuk lokasi sebetulnya dikatakan cocok ya, cocok sih ya, karena di sini itu merupakan tempat rekreasi ya, karena di atas itu banyak tempat-tempat seperti villa ya, kemudian banyak tempat rekreasi, jadi ya banyak tempat wisata, sehingga di sini merupakan jalur yang ramai ya, strategis. Mungkin banyak yang dari luar juga lewat ke sini, jadi banyak yang mampir. Selain di sini, apakah udah ada cabang lain nih Bu? Kalau cabang belum ya, belum punya cabang. Memang kalau rencana sih ada pengen punya buka cabang lagi di tempat-tempat yang lebih strategis. Mungkin itu masih rencana dan belum terrealisasi. Mudah-mudahan cepat. Ya, amin. Minta doanya juga. Ya, amin. Mengapa Ibu memilih lokasi di sini? Lokasi di sini ya seperti tadi ya yang dijelaskan tadi, ya di sini merupakan jalur wisata tadi ya, jalur wisata. Jadi orang yang dari luar pun tidak hanya warga tempat di sini, warga daerah sini, tapi dari luar pun banyak yang berlalu lalang lewat yang masuk, sehingga kita alhamdulillah tidak terfokus dengan konsumen yang dari daerah ini saja. Nah, jadi dari luar pun alhamdulillah karena banyak yang lewat ke tempat rekreasi, jadi pada banyak yang mampir. Berarti lokasi di sini cukup strategis ya? Cukup strategis ya. Kalau boleh tahu ada menu apa saja Ibu di sini? Untuk menu memang di sini yang difokuskan itu soto mie ya, soto mie khas Bogor sendiri. Namun kita tidak terfokus pada satu menu, kita juga menyediakan beberapa menu seperti
ada sop iga, sop daging, soto tangkar, nasi dan yang lainnya. Jadi tidak terfokus hanya satu menu saja. Banyak Terus variannya. banyak Iya. variannya. Terus apa menu favorit pelanggan di sini? Kalau menu favorit kebanyakan berarti ya, kebanyakan yang pelanggan suka itu soto mie itu sendiri ya. Soto mie Bogor. khas Bogornya sendiri ya. Selain itu mungkin ada lagi yang selain soto mie, soto tangkar yang banyak ditanyakan juga oleh pelanggan. Tangkar itu kepala ya? Tangkar itu enggak, kita jadi kuahnya seperti santan itu. Oh, santan iya. kirain aku pikir tangkar itu daleman kepala gitu Oh, enggak. dagingnya. Kalau untuk daging sama aja Oh, gitu sama. ya, tapi kita beda dari kuah. Oh, Jadi ada perbedaannya kuahnya, iya, kuah. kuahnya itu. Terus kalau dalam sehari itu bisa habis berapa porsi, Bu? Kalau untuk porsi mungkin bisa mencapai 100 porsi ya. Ya, tapi itu tidak bisa diprediksi ya. Kita kalau misalnya lagi ramai ya itu bisa mencapai lebih gitu. Kalau misalnya sedang kurang itu bisa juga kurang dari itu. Jadi weekend sama weekday itu beda ya, Bu? Beda ya. Kalau weekend sama weekday mungkin lebih ramai ya. Iya. Untuk harga per porsinya itu berapa ya, Bu? Untuk harga per porsi itu beda-beda ya, tergantung menu. Hanya kita mematok dari mulai harga 13.000 untuk soto mie itu sendiri dan tidak lebih dari harga 20.000. Ya, karena mungkin di sini kita tujuannya bukan hanya ke pendatang yang lewat, tapi kita juga menjadi ininya daerah sekitar juga. Jadi supaya terjangkau lah Iya. gitu ya. Harga soto mie sama soto tangkar itu beda, Bu? Beda ya, karena dari bahan-bahan juga kita bedakan ya. Jadi kalau untuk soto mie itu dipatok harga 13.000. Jadi supaya warga di sini pun kita tujuannya dari menengah ke bawah juga gitu. Tidak hanya fokus ke atas aja gitu. Terus untuk pembeli nih Bu, untuk kebanyakan itu yang peminatnya itu laki-laki apa perempuan gitu yang di sini? Kalau untuk pembeli hampir ini sih ya, hampir sama karena yang beli itu tidak hanya perempuan, terkadang orang tua, laki-laki juga dari remaja sampai yang tua banyak yang datang gitu. Iya. Jadi tidak hanya fokus ke perempuan, terkadang orang tua laki-laki juga banyak yang beli gitu. Kisaran umur berapa tuh biasanya yang paling banyak minat? Kalau kisaran umur biasanya sih dari remaja kan ya. Remaja sampai ke orang tua. Untuk sistem penjualannya bagaimana nih, Bu? Ada online apa offline saja gitu? Kalau sistem penjualan di sini kebetulan kita selain offline, online juga bisa ya. Kita sudah penjualan melalui kayak GrabFood, GoFood itu sudah kita gunakan juga dari awal pas buka gitu. Terus bagaimana pendapatannya itu? Lebih besaran offline apa online? Kalau pendapatan itu tergantung ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat cuaca nih, kalau misalnya lagi hujan itu terkadang online yang lebih banyak. Mungkin orang malas kali ya datang karena hujan atau macet. Nah, biasanya online yang melambung gitu. Ya, tapi kalau misalnya lagi ini ya kadang offline juga lebih tinggi pendapatannya dari online. Biasanya kalau online itu per hari berapa porsi itu penjualan? Kalau online tidak tentu ya, kita tidak bisa ini karena kalau misalnya ini terkadang lebih banyak di tempat gitu pendapatannya. Untuk pesan online-nya di aplikasi apa nih? GrabFood apa Shopee Food? Kita semua sudah Sudah gunakan ya, dari GrabFood, GoFood, mantap banyak. kemudian Shopee juga sudah ini semua ya. Jadi bisa ya, mungkin orang bisa lebih memilih ya mau yang menggunakan mana, itu sudah kita gunakan semuanya. Linknya di bawah ini ya. Kalau yang mau pesan. Ya silahkan, ada soto mie Kang Ube. Ada lagi? Penutup makan. Mungkin sekian aja ya, Bu. Iya.
Semoga warung ibu juga nambah laris, Amin. banyak pelanggannya, semoga banyak cabangnya juga. Amin. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dari kami. Oh, tidak apa-apa. Udah. Makasih juga buat ininya, pengalamannya, sharingnya, ilmunya juga buat kita ya Bu. Ya, Semoga sama-sama ketularan. ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jawab itu bisa memuaskan ya. Dan bisa membuat nanti tugas kuliahnya supaya lebih berjalan lancar. Amin. Makasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Isi Kak, maaf ganggu waktunya sebentar. Kami mahasiswi dari GICI, nama saya Juwita dan teman saya namanya Salwa. Ingin bertanya mengenai tentang warung soto Mang Ubed, apakah boleh? Boleh. Bagaimana pendapat kakak untuk rasa sotonya yang ada di sini? Pendapat saya tentang rasa sotonya enak dan sedap. Kalau menurut kakaknya? Mantap dan gurih. Kalau untuk harganya kak, apakah terjangkau atau tidak? Untuk harga sangat terjangkau. Kalau kakaknya? Sama cukup terjangkau juga. Untuk harganya worth it tidak dengan rasanya? Untuk harga sangat worth it. Kalau katanya? Sama sepadan sama rasanya juga. Bagaimana nih untuk penilaian tempatnya? Lumayan nyaman, bersih, cuma perdalannya di parkiran aja. Kalau katanya? Kalau aku sih lumayan. Kalau untuk lokasinya kak, apakah strategis atau tidak? Cukup strategis karena dekat dengan pekerjaan saya ya. Kalau menurut kakaknya? Sama juga. Apakah kakak ini sudah berlangganan makan soto di sini? Cukup berlangganan karena saya makan di sini hampir tiap minggu ya. Kalau menurut kakaknya? Aku jarang-jarang kalau lagi mau aja. Apa menu favorit kakak di sini? Menu favoritnya soto ubi karena kuahnya segar. Kalau kakaknya? Soto tangkar karena gurih. Terkait pelayanannya, bagaimana kak? Cukup ramah dan cepat juga pelayanannya. Kalau kakak? Sama gercep. Kalau alasannya kenapa kakak memilih soto Kang Ube ini? Selain dekat dengan tempat kerja saya, rasa sotonya juga enak, pelayanannya ramah dan cepat. Kalau kakaknya? Kalau saya karena di soto Kang Ubed ini tangkarnya sangat gurih. Makasih ya kak, maaf ganggu waktunya. Makasih.